Joe Biden janjikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis 20 Mei 2021 menjanjikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi untuk Gaza. Dia juga memuji kesepakatan untuk mengakhiri 11 hari pertempuran antara Israel dan milisi Palestina yang menguji keterampilan negosiasinya. Biden muncul sebentar di Gedung Putih setelah berita tentang perjanjian gencatan senjata, juga berjanji untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel, meskipun ada keluhan dari Partai Demokrat tentang penjualan senjata Amerika Serikat yang tertunda ke Israel. Biden mengatakan Amerika Serikat akan bekerja melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemangku kepentingan internasional lainnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang cepat dan untuk mengumpulkan dukungan internasional bagi orang-orang di Gaza dan dalam upaya rekonstruksi Gaza. Dia bersikeras bahwa bantuan rekonstruksi akan diberikan dalam kemitraan dengan otoritas Palestina dan bukan dengan milisi Palestina yang oleh orang Amerika disebut sebagai organisasi teroris. Otoritas Palestina yang dijalankan oleh Presiden moderat Mahmud Abbas hanya mengatur sebagian dari tepi barat yang diduduki, sementara milisi Palestina memegang kekuasaan di jalur Gaza. Kami akan melakukan ini dalam kemitraan penuh dengan otoritas Palestina, bukan milisi Palestina, dengan cara yang tidak mengizinkan milisi Palestina untuk mengisi kembali persenjataan militernya, kata Biden. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang untuk bertemu dengan rekan-rekan Israel, Palestina, dan regional untuk membahas upaya pemulihan dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina. Perjanjian gencatan senjata tersebut menyusul aktivitas diplomatik yang intens selama berhari-hari yang memberikan ujian terhadap kemampuan Biden dan para pembantu keamanan nasionalnya untuk membantu menyelesaikan konflik yang bisa berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Selama negosiasi, Biden berbicara dengan dua pemimpin yang memiliki hubungan tegang dengannya. 6 kali dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk 2 kali pada Kamis dan 1 kali dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Baik Netanyahu dan Sisi dekat dengan Donald Trump. Biden menunggu berminggu-minggu untuk menelpon Netanyahu setelah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Panggilan teleponnya dengan Sisi pada Kamis adalah pertama kalinya mereka berbicara sejak Biden menjabat pada Januari. Mesir yang memiliki perjanjian perdamaian dan hubungan diplomatik dengan Israel dan juga memelihara kontak dengan milisi Palestina secara tradisional memainkan peran kunci dalam memadamkan pertempuran Gaza. Tidak adanya komunikasi langsung antara kedua presiden hingga saat ini telah secara luas dilihat sebagai penghinaan Sisi oleh pemerintahan baru yang telah memperjelas kekhawatirannya tentang catatan hak asasi manusia Mesir. Ketika konflik dimulai, pemerintah berhati-hati untuk tidak membuat tuntutan publik kepada Israel karena khawatir Israel akan mengabaikan seruan Amerika Serikat dan memperpanjang konflik, kata sumber yang akrab dengan negosiasi di belakang layar. Amerika Serikat mendapat kesan 5 atau 6 hari yang lalu bahwa Israel bersiap untuk memulai fase penurunan setelah menghancurkan sebagian besar target milisi Palestina yang telah ditetapkan untuk diserang, kata sumber itu. Pada saat itu, pejabat senior Amerika Serikat dari Biden mulai menekan Israel lebih kuat untuk deeskalasi dan gencatan senjata, kata sumber itu. Pada Kamis, Israel memberi isyarat kepada pejabat Biden kesiapan untuk gencatan senjata, kata sumber itu. Amerika Serikat memberitahu Mesir yang memberitahu milisi Palestina. Kelompok militan Islam kemudian memberitahu Mesir tentang kesiapannya untuk gencatan senjata dan Mesir memberitahu Amerika Serikat. Teman bicara utama Mesir adalah Kepala Intelijen Kairo, kata sumber itu.
Apakah gencatan senjata itu akan bertahan merupakan perhatian utama dengan Amerika Serikat tidak memberikan jaminan apapun, mengingat kekhawatiran akan serangan roket yang lebih acak dan ketegangan lain antara Israel dan Palestina, kata sumber itu. Israel tidak akan menang di Gaza. Biarpun mendapat kecaman daripada berbagai pihak, Israel kini menjadi satu daripada entiti paling berkuasa di Asia Barat. Jumlah anggota tentaranya mungkin tidak seramai Mesir maupun Turki, namun latihan yang diperoleh, peralatan, teknologi serta senjata nuklir yang dimiliki menjadikan mereka antara pasukan tentara paling kuat di dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali mendakwa negaranya selamat dan tiada apa yang perlu ditakutkan dengan Palestina. Selain itu, beliau dengan yakin menyatakan penempatan haram Yahudi di tebing barat, terutamanya di Baitul Muqaddis Timur, boleh dan perlu diperluas dari semasa ke masa. Dengan semua jaminan tersebut termasuk sokongan kuat daripada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Israel sepatutnya boleh merasa selamat dan terjamin. Namun hakikatnya, Israel tidak akan dapat memperoleh keselamatan dan jaminan yang dijanjikan karena pergolakan di Palestina menjadikan negara itu semakin dibenci oleh kebanyakan negara Islam di seluruh dunia. Masalah Israel. Antara masalah utama yang dihadapi Israel ketika ini adalah pasukan keselamatannya tidak dapat menangkis serangan roket milisi Palestina tanpa melakukan operasi ketentaraan di darat. Kali terakhir tentara Zionis melakukan operasi di daratan adalah ketika konflik Juli 2014, menyaksikan Israel kehilangan 68 anggota tentara, ratusan cedera dan ada yang mengalami kecacatan kekal. Ketika gencatan senjata dipersetujui bagi menghentikan konflik tersebut, pasukan pertahanan Israel menyadari dan menerima bahwa milisi Palestina masih mempunyai 3.000 roket dan jumlah itu akan meningkat dari masa ke masa. Barisan kepemimpinan IDF pula mempercayai mereka sudah membuat persiapan rapi untuk melaksanakan operasi ketentaraan di darat dan dapat melumpuhkan serangan roket milisi Palestina. Namun kepercayaan dan keyakinan itu masih tidak memihak Israel apabila tentara Zionis masih gagal melakukan operasi di darat dalam tempo 6 tahun kemudian.